Oke dah bos, balik lagi di channel V Motor Rider. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu pastinya ya guys ya. Selalu dilancarkan rezekinya juga. Di video kali ini gua mau review KYT Striker guys, yang lagi hangat-hangatnya ya, diperbincangkan di dunia perhelman ya kan. Oke, bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu guys ya, karena di 50.000 subscriber nanti akan ada giveaway menarik ya guys ya. Mungkin bisa jadi giveaway helm guys ya. Jadi jangan lupa buat subscribe dulu yang belum subscribe guys ya. Oke, sambil menunggu 50.000 subscriber guys, karena ini sebentar lagi guys 50.000 subscriber, udah gak lama lagi kok. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya guys ya, jika kalian menyukai video-video seperti ini guys ya. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini gua mau ingatkan lagi, jangan lupa nonton video ini dulu sebelum kalian beli KYT Striker guys. Kenapa? Bensin habis? Oh ya udah, kita beli bensin dulu. Oke. Jadi gua di sini bersama Kitu Rider ya guys ya. Dia ngikutin gua. Katanya mau ikut nyoride bareng gua katanya guys. Ya udah nggak apa-apa ya, sekalian gua review helm ini guys ya. Oke, jadi gue ingatin lagi guys, jadi jangan lupa buat nonton video ini dulu sebelum kalian membeli KYT Striker ini guys, biar kalian nggak nyesel pastinya ya guys ya. Mungkin kita bahas dari segi tampilan dulu ya. Yang pertama yang kelihatan dulu kan pasti tampilan ya. Kita mandang fisik dulu nih. Mandang fisik baru fitur gitu kan. Biasa sih orang Indonesia gitu, mandang fisik dulu guys. Oke, dari segi tampilannya kayak gini, karena gua bawa motor sport ya, R15. Jadi untuk posisi ridingnya sendiri gua kurang lebih kayak gini. Dari tampilan depannya seperti ini. Untuk tampilan sampingnya kurang lebih seperti ini. Dari kiri, dan ini dari kanannya ya, kurang lebih seperti itu guys. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ganteng atau biasa aja? Silahkan kalian yang nilai sendiri ya di kolom komentar guys pastinya. Lalu kita bahas dari segi visornya guys. Dari segi visornya itu, ini gue pakai yang clear ya. Gue pakai yang clear. Untuk KYT Striker sendiri sudah menggunakan optical 1 guys, visor optical 1 guys. Jadi yang apa ya, udah ready to race lah gitu ya. Jadi visornya dia ini juga visor yang dipakai sama dengan NX Race, NZ Race gitu ya. Jadi memang buat balapan, buat visornya ini. Jadi kalian yang punya NX Race atau NZ Race, NFR mungkin ya sama aja. Jadi kalian bisa plug and play ke KYT Striker ini guys. Karena resetnya juga sama guys ya. Oke, ini karena dia mau ngisi bensin, kita kasih ini dulu. Sini ya. Oke, sini dulu. Karena gua ada bensin jadi gua nggak ngisi ya guys ya. Gua tungguin depan ya. Oke. Kita tunggu sini aja guys. Kasihan dia nggak ada bensin, ntar ini lagi mati malah nanti motornya. Ya kurang lebih kayak gini guys ya. Untuk dari tampilannya, kalau gua lihat dari spoilernya sini sih ya ciri khas KYT banget lah. Nah, untuk buka tutup visornya sendiri dia kayak apa ya, lebih kayak ada stepnya gitu, 1, 2, 3, 4, 5 step sih guys. Dan yang paling atas tuh ngelock dia seperti biasa ya. Gue suka yang visor-visor kayak gini dikarenakan nggak langsung jatuh gitu guys. Jadi nggak kayak AGV sekali gini doang udah nutup dia visornya kalau yang udah kendor ya. Gue suka yang kayak gini. Visornya juga bening sih kalau kata gue. Beningnya tuh yang nggak kayak ngebayang gitu loh. Jadi nggak berbayang, terus nggak silau juga. Udah gua tes buat panas-panasan ya.
Jadi nggak silau walaupun ini pakai visor clear guys, dan nggak kayak kebakar gitu loh. Kan kadang kan kayak ada ya visor clear tuh kalau kena panas tuh jadi kayak panas banget mukanya gitu. Tapi kalau ini enggak, karena sudah memiliki fitur anti UV mungkin ya. Anti sinar UV guys, mantap sih ini visornya. Terus dari segi ventilasi ya, dari segi ventilasinya ini ada dua. Ada satu di sini maksudnya. Dari segi ventilasi ada satu di mode fan, ventilasi mode fan. Terus yang kedua ada di ventilasi jidat sini guys. Dan juga dua lagi ada di kanan kiri bagian atas. Itu untuk intake-nya. Untuk ventilasi masuknya udara. Untuk keluarnya ada dua, dia di belakang di spoiler exhaust-nya. Oh itu dia. Lah, motornya nggak dibawa anjir. Apa? Motor lu nggak dibawa? Hah? Ganteng banget bang hari ini bang. Mas lu apa dah ganteng banget lagi. Gaya anjing. Ngapa, Cok? Pinjam dulu bang 100 bang. Pinjam dulu 100. Kenapa dah lu nggak bawa duit? Tuh udah bilang lagi ngisi 100. Aduh. Nggak bawa duit gue, kegayaan ngisi bensin guys. Waduh. Iya. Ya udah nih lah. Ya udah nggak apa-apa. Balikin tapi ya. Anjing nggak bawa duit, Cok. Ya udah nggak apa-apa. Jadi enak ini bang gue begini. Daripada lu nggak bayar itu. Aduh, parah banget. Anjir bisa begitu, Cok. Ngisi bensin nggak bawa duit. Anda dari Serpong lagi. Parah anjir. Pinjam dulu 100. Aduh. Gimana udah? Aduh, cepet lagi. Ayo. Nggak jelas. Pinjam dulu 100 guys. Oke guys, kita lanjutkan yang tadi ya guys ya. Tadi ada kendala sedikit gara-gara pinjam dulu 100. Kita lanjutkan lagi dari segi ventilasi guys ya. Dari segi ventilasinya ini ada mode fan-nya di sini satu. Jadi cuma buat buka tutup aja gini, cuma satu step ya naik turun. Terus ada lagi di bagian jidat sini nih, bagian tengah ada satu. Dan juga ada dua di kanan kiri di bagian atas ya. Nah itu buat intake-nya atau jalur masuknya udara. Kalau untuk exhaust-nya sendiri, pembuangan udaranya ada dua ya guys ya. Exhaust-nya ada dua di belakang, di deket apa sih, di spoiler lah ya. Jadi di spoiler gitu bolongannya ada dua. Untuk rasanya sendiri sih nggak terlalu berasa ya, jujur aja. Ini gua nge-review jujur apa adanya ya guys ya. Kalau gua bilang bagus, gue bilang jelek gitu guys ya. Jadi nggak ada yang gue tutupin nih guys. Jadi kurang berasa jujur aja. Jadi kalau misalkan, oi, oh ya, muter-muter dulu kita. Jadi kalau misalkan kayak jalanan padat gitu tuh agak geras sebenarnya sih. Cuma nggak ngap guys. Bagusnya tuh di situ. Karena ada beberapa helm ya yang kaca ditutup aja tuh udah ngap guys. Jalan aja udah berasa ngap kalau visornya nggak dibuka. Ada yang kayak gitu gua ngerasain. Helm apa ya waktu itu? KBC kalau nggak salah. Wah itu helm gila sih, kayak di open pala lu. Kalau ini enggak guys. Jadi sirkulasi udaranya masih cukup baik ya. Cuma memang untuk ventilasinya ini masuknya udara kurang maksimal. Mungkin dikarenakan ini guys ya. Mungkin dikarenakan bagian crown padnya itu dia ini guys, nggak bolong.
bagian busa crown padnya itu dia nggak bolong, jadi rapet aja gitu. Padahal kan secara kan di sini kan ada lubangnya ya, lubang apa sih namanya, ventilasi kan. Nah EPS-nya itu bolong guys ya guys, cuma busa dari crown padnya itu rapet, jadi ketutup gitu, lubang anginnya tuh ketutup. Nah jadi si angin nggak masuk ke langsung ke kepala gitu guys. Nah jadi disitulah kekurangannya dari si KYT Striker ini, sama dengan KYT yang V1, KYT TTC yang V1, V2, V3 guys, itu sama aja kayak gitu rasanya. Kecuali yang V4 itu udah ada lubangnya ya, itu udah agak berasa anginnya, udah lumayan lah peningkatan improve di situ kalau kata gua. Ini visornya clear banget anjir, jadi nggak kayak pakai visor anjir, clearnya bener-bener bening banget, kayak nggak ada kacanya gitu. Mantep. Untuk fiturnya sendiri ini sih udah cukup lengkap banget ya, udah cukup lengkap banget di sini. Udah flat visor ya kan, tear of post, ready to pin lock juga, push pin, ada push pinnya kan. Terus apa lagi ya, udah wearable glasses juga ya, jadi bagi kalian yang pengguna kacamata ini udah sangat bersahabat banget buat pemakaian kacamata gitu, dan juga buat harian. Jadi kalian tuh nggak sakit ya bagian kulit kepalanya, bagian samping itu nggak sakit. Kebetulan gua bukan pengguna kacamata, jadi gua nggak pakai kacamata guys ya. Cuma kalau untuk ngetes harusnya bisa sih, cuma gua nggak ada kacamatanya, jadi nggak gua tes pakai kacamata ya kan. Udah slot intercom juga pastinya guys, gila kan, udah slot intercom juga dong. Helm-helm zaman sekarang itu wajib slot intercom guys ya, karena ya banyak pengguna intercom sekarang. Gua lagi nggak pakai intercom karena intercom gua pasang di helm satunya ya, di helm AGV gua pasang di sana, jadi gua males buat bongkar-bongkarinnya lagi karena butuh effort juga. Terus ada lagi, ini juga udah support EQRS guys, atau udah fiturnya tuh udah emergency quick release guys ya. Jadi misalkan amit-amit kalian kecelakaan ya, crash gitu ya kan, ada apa namanya ya, cedera di tulang bagian leher atau bagian kepala gitu, jadi langsung dicabut dari busanya guys. Jadi kalian nggak usah ngelepas bagian helmnya gitu ya, atau mencabut paksa helmnya yang mengakibatkan malah semakin parah gitu cederanya guys. Jadi bagian sininya tuh tinggal tarik aja guys, bagian EQRS nya itu pokoknya udah jos lah ya untuk safety-nya. Dan juga jangan lupa penguncinya guys ya, penguncinya udah menggunakan double daring guys pastinya ya kan. Di Indonesia sendiri sangat laris manis helm penguncian double daring ini ya. Kalau walaupun menurut gua tuh kurang cocok buat harian guys, karena ya ribet juga, agak sedikit memakan waktu lebih lama dibandingkan microlock gitu ya. Ya walaupun nggak nyampe semenit juga sih. Kalau yang udah biasa ya, kalau yang udah biasa nih kayak gini pasang double daring gampang lah. Cuma mungkin untuk yang belum terbiasa gitu kan, agak lebih sulit gitu dibandingkan dengan microlock yang langsung tancep gitu loh ya kan. Ini menurut gua enak sih. Nah terus dari segi fitment guys, dari segi fitmentnya sendiri ini menurut gua cukup lumayan enak ya. Gua nggak bisa bilang enak banget, karena ada satu hal nih guys yang perlu kalian tahu. Jadi kalian di sini kalau misalkan kalian mau beli KYT Striker ini guys, harus upsize guys, harus upsize. Jadi contohnya nih, misalkan kalian biasa pakai ini ya, pakai size M gitu ya, pakai size M, kita harus di upsize, jadi harus ke L gitu guys. Kayak gue ini guys contohnya, gue biasa pakai size M, tapi di KYT Striker ini gue pakainya yang L guys, pakainya yang L. Dan ini tuh pas banget di gue nih, jadi nggak ada apa sih namanya kayak oblak terus kayak kesempitan gitu tuh enggak. Ini emang beneran ukuran M nya TTC ya. Kalau kita membandingkan dengan TTC gitu ya, ini bener-bener ukuran M nya TTC guys. Jadi kebalikannya gitu, bukan kebalikannya sih, kayak lebih kecil gitu loh.
Jadi M-nya tuh berasa S malah ini. Kalau gua pakai M malah kecilan gitu guys. Kalau untuk dari ventilasinya sendiri sih ya, ini tuh nggak berisik guys. Kalau kita jalan 50 km ya sampai 60 sih nggak berisik. Cuma kita ini ya tes buat kenceng apakah ini berisik guys. Kurang lebih barusan gua lari 100 berapa ya, 115 sampai 120 lah ya. Itu bener berasa banget sih. Itu mulai dari 80 ke atas lah, 80 km sampai 90 ke atas gitu ya. Itu tuh ini banget rasanya, apa namanya, kayak siulannya tuh berasa banget guys. Siulannya tuh berasa banget. Ini kita putar balik dulu di sini karena di depan udah di portal ya guys ya. Ayo. Nah, kita cuma buat ngetes ini doang. Kita sengaja lewat sini buat ngetes helm ini kayak gimana di kecepatan yang tinggi gitu guys ya. Sekitar 80 sampai 90 km per jam tuh udah mulai berisik, ada kayak siulan gitu, siulan angin di bagian kuping. Kenapa? Hah? Oh ya, pulang. Ayo. Dia mau pulang katanya. Udah kita anterin pulang sekalian guys ya. Nah, jadi kayak gini lah. Kayak ada suara siulan angin di bagian kuping sini nih. Jadi kalau misalkan di kecepatan 80 sampai 90 ke atas lah ya, itu udah mulai ada siulan-siulan angin, lumayan berisik. Tapi kalau misalkan kalian takin banget sih kayaknya nggak ada sih, nggak ada suara angin sih, nggak ada. Tapi mungkin karena ini ya, kayak terlalu gimana ya, anginnya tuh terlalu kenceng gitu kali ya, jadi masuk gitu. Tapi kalau kalian nunduk enggak. Cuma kalau untuk user-user yang motornya apa ya, riding stylenya tuh apa sih, posisi ridingnya ya, posisi ridingnya tuh agak tegak gini, berasa banget sih, emang berisik banget. Tuh kayak gini aja berisik banget nih. Tuh kayak ada angin masuk gitulah. Ya kalau plus minus lah ya, namanya juga harga segini ya kan. Harganya di under 1 juta guys. Di bawah 1 jutaan kalian sudah bisa memiliki helm ini kayak YT Striker ya, yang modelnya tuh menurut gua cukup sporty ya guys ya, cukup keren, cukup racing look gitulah. Kayak helm-helm zaman sekarang gitu kan, belakangnya spoilernya panjang-panjang gitu kan. Ini udah cukup bagus gitu ya. Dan buat harian menurut gua oke banget. Karena helm ini juga ringan ya guys ya. Bobotnya itu 1500 plus minus 50 guys. Dan ini berarti tandanya sedikit lebih berat dibandingkan dengan TTC guys. Jadi TTC itu kurang lebih kan 1450 plus minus 50 gitu kan ya. Jadi emang rasanya tuh lebih ringan kalau TTC. Kalau ini tuh lebih berat, mungkin dari segi visornya juga sih. Visornya soalnya beda dia kan, lebih tebal dia kalau ini kayak YT Striker. Kalau TTC itu lebih tipis visornya, jadi beda lah. Ya mungkin itu ya guys ya kelebihannya. Kelebihannya mungkin ya, satu, harganya terjangkau ya kan. Kedua, desainnya jos gitu kan, bagus lah desainnya ya kan. Terus dari segi fiturnya melimpah pokoknya ya guys ya. Bahkan yang tidak ada di TTC di sini ada, contohnya kayak EQRS tadi ya guys ya. Di TTC belum ada, tapi di sini ada gitu guys ya. Plus minus gitu ya. Untuk kekurangannya sendiri mungkin helmnya ini bisa dibilang agak berisik ya guys ya, agak berisik untuk di kecepatan tinggi. Dan juga apa ya, kekurangannya lagi menurut gua tuh ventilasinya guys ya. Ventilasinya ini agak kurang maksimal gitu guys ya, dikarenakan crown padnya ini nggak bolong gitu guys ya, bagian atasnya sini. Jadi berasa banget gitu ya, anginnya tuh kurang berasa banget, maksudnya emang bener-bener kurang berasa sih kalau kata aku, kurang maksimal lah.
Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian sudah tercerahkan dengan menonton video ini? Semoga kalian tercerahkan dengan adanya video ini ya, sebelum kalian membeli KYT Striker pastinya guys ya. Oke, mungkin sampai sini dulu aja karena ini juga udah gelap gitu ya. Takutnya view-nya juga kurang bagus buat helmnya. Jadi kurang kelihatan gitu maksudnya di kamera. Lagian Q2 Rider juga katanya mau pulang katanya guys. Baru sebentar juga udah mau pulang dia. Takut dicariin mami gitu guys ya. Oke guys, sampai sini dulu video gua. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang bagi mau yang beli ini nih KYT Striker ya kan. Oke, see you on next video. Bye bye, ciao.